Apakah kamu sering merasa lelah, letih, sering pusing, kemudian jantung sering berdebar, susah fokus, susah konsentrasi, gampang marah, dan sampai keluar keringat dingin? Jika ya, kamu mungkin berada dalam kondisi hypoglycemia. Apa itu? Tonton setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa itu hypoglycemia. Mungkin sering kali Anda lihat yang biasa kunjungi Instagram atau TikTok, dan juga sering saya bahas di YouTube saya sebelumnya. Apa itu diabetes, kemudian apa dampak kadar gula darah yang tinggi. Nah sekarang kita bahas kebalikannya. Jadi kalau hiperglikemia itu adalah kadar gula darah yang tinggi, sekarang kita bahas hypoglycemia, mungkin bahasa Indonesianya hipoglikemia, yaitu kadar gula darah yang kebalikannya, yaitu yang rendah. Nah, dikatakan rendah kalau di bawah 70 mg per desiliter. Ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini biasanya terjadi pada mereka-mereka yang mengalami diabetes. Kalau pada orang normal, jadi walaupun kita berpuasa, kan dulu saya sempat bahas tuh, saya kasih challenge, apa yang terjadi kalau kita tidak mengkonsumsi gula selama 2 minggu? Ya, cuma 2 minggu ya. Ada tuh poin-poinnya. Anda bisa lihat di Instagram saya, buat bagi yang belum follow silahkan follow di sini. Jadi banyak komen, bagaimana nasib kami yang hipoglikemia dok, yang hipoglikemia nangis di pojokan. Nah, sekarang kita bahas nih. Apa itu hipoglikemia? Jadi hipoglikemia sendiri ini merupakan kondisi di mana seseorang dengan kadar gula darah yang rendah atau di bawah normal, yaitu di bawah 70 mg per desiliter. Jadi pada orang normal, kadar gula darah kita ini dijaga nih, antara sekitar 70, mungkin ada beberapa orang di antara 80 sampai 120 nih dijaga di rentang itu, walaupun sedang berpuasa. Jadi mereka-mereka yang berpuasa pun tidak lantas langsung jadi hipoglikemia, tidak seperti itu. Kalau tubuhnya masih normal dan masih merespon ya. Nah, pada orang-orang yang diabetes, terutama mereka yang mengkonsumsi obat-obatan, kemudian mengkonsumsi insulin, injek insulin dari luar, ini bisa terjadi hipoglikemia. Jadi salah satu komplikasi diabetes, kemudian efek samping dari obat-obatan, salah satunya adalah hipoglikemia. Dan pada kondisi ini, yang parah, bisa sampai pasien itu tidak sadarkan diri, bisa sampai koma. Gejala-gejala tadi yang saya sebutkan di awal, seperti gampang lelah, kemudian pusing, jantung berdebar, itu awalnya ya. Nah, kalau Anda mengalami hal tersebut, apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama adalah cek gula darah Anda. Apakah benar Anda mengalami hipoglikemia? Jadi kalau ada pasien diabetes atau keluarga Anda yang diabetes atau Anda sendiri yang diabetes, pastikan Anda punya alat ukur gula darah sendiri di rumah. Mau yang konvensional ataupun yang ada baru lagi ya, satu alat, dan ini sedang saya coba pakaikan ke diri saya sendiri. Nah, nanti saya akan jelaskan dan review produknya sekalian. Jadi kita bahas dulu dampak buruknya hipoglikemia tadi. Jadi kalau dibiarkan, ini bisa pasien atau penderita bisa jatuh dalam kondisi koma, tidak sadarkan diri. Nah, sebagai orang jadi Anda sebagai keluarganya atau temannya yang tahu akan hal ini, segera cek kadar gula darahnya, dan kalau tidak mengerti apa-apa, Anda harus segera mencari pertolongan. Jadi bawa ke rumah sakit segera. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan bahas tentang gula darah tadi. Nah, di sini ada satu alat, jadi mungkin pada beberapa orang yang sering lihat konten-konten kesehatan di luar negeri misalnya, mungkin sudah familiar dengan alat yang satu ini. Ya, ada yang ditempel di lengan. Nah, untuk alat satu ini namanya ICAN i3 Continuous Glucose Monitoring System seperti ini. Nah, ini ditempelkan di daerah perut. Jadi ini bisa memonitoring glukosa darah kita selama 24 jam ya. Ketika alat ini sudah ditempelkan, bisa sampai 15 hari tanpa kita lepas, dan akan connect ke smartphone kita. Jadi mungkin pada beberapa orang, repot dok, harus tusuk bolak-balik ngambil darah ya, biasa di ujung jari ya, harus pakai alat itu. Kalau Anda yang masih suka konvensional seperti itu silakan, tapi kalau Anda yang mau coba alat ini, nanti ada linknya di bawah ya, silakan cek sendiri sana. Dan ini sudah saya coba, ini hari kedua, dan nanti saya akan kasih lihat recordnya bagaimana. Oke, sekarang kita unboxing dulu produknya. Oke, jadi di depan saya sekarang ada tools untuk mengukur gula darah. Namanya ICAN i3 Continuous Glucose Monitoring System ya. Oke, kita langsung unboxing saja. Nah, di dalamnya kita dapat seperti biasa, ini panduannya ya. Oke. Kemudian ada alatnya dan ya udah kosong.
Jadi setelah dibuka, isinya ini transmitter pack-nya, kemudian ini seperti biasa manual book atau buku panduannya. Terus langkah selanjutnya, Anda download aplikasi. Jadi sini saya sudah download, namanya I Can Help, ya. Nanti ikuti aja, kemudian sampai masuk ke sini ada start scanning. Nah, ini kita buka, ya. Kita buka. Kok keras ya? Ternyata bisa dibuka. Oke. Kemudian ini kita cek ada serial number-nya ini sama yang di sini. Kita cek sama atau enggak. Jadi kalau sudah sama serial number-nya, sekarang kita scan. Oke, start scanning. Mau masukin kodenya manual diketik boleh, tapi lebih praktis kita scan QR code-nya. Nah, seperti ini. Kemudian next. Jadi nanti di sini ada petunjuknya lagi, bisa diikuti. Nah, ini kita buka. Kemudian kita ngambil, lalu ini dimasukin. Oke. Kita ikuti ya. Kita buka. Terus kita ambil alatnya. Lalu ini ada tandanya nih. Tanda panah biru sama tanda panah biru ini harus ketemu. Oke, jadi pasang kayak gini sampai bunyi klik. Nah, ini sudah masuk, sudah bunyi klik. Terus ini kita putar. Tanda panah di sini kita geser ke sini. Nah, sampai segini. Jadi sudah pas di sini. Nah, sekarang kita bersihkan area yang mau kita pasang. Jadi pasangnya di perut, boleh sebelah kiri, boleh sebelah kanan. Syaratnya jangan ada scar, jangan ada bekas. Misalnya ada yang pakai insulin, jadi bukan area penusukan insulin ya. Pastikan kulitnya harus bersih. Jadi kita pakai alcohol swab. Oke, kemudian ini kita lepas. Nah, ini nanti yang akan ditempelkan ke sini. Seperti ini. Kemudian kita press. Ini kita press. Kita rapatkan. Oke. Jadi kalau sudah rapat, selesai. Nah, ini akan ke connect otomatis dengan kita klik next. Keep smart device within 6 meters. Jadi kurang lebih sekitar 6 meter. Kemudian kita start sensor. Dan ini adalah hasil record saya pribadi, glukosa darah saya pribadi selama hampir 24 jam. Dari jam 00.00 sampai sekitar kurang lebih jam 11 malam. Anda bisa lihat dan coba simak baik-baik. Nah, kalau tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara menggunakan produknya. Sekarang kita masuk ke hasil record glukosa darah saya selama tanggal 6 Agustus ya. Jadi mulai dari kalau Anda lihat di sini, hasil akhirnya adalah 115 pada pukul 22.35. Jadi kita lihat hasil record dari pukul 00.00. Jadi 12 pagi. Ini dimulai pada pukul 00.00. Itu gula darah saya 76. Kemudian dia naik 77, 3 menit kemudian. Oke, ini record lagi ya 117. Oke, kita kebalik. Jadi selama saya tidur, jadi pukul 12 malam ini saya sudah tidur ya. Jadi mungkin sekitar jam 10, setengah 11 saya tidur. Nah, selama tidur pun gula darah kita ini tidak flat, ya, tidak rata gitu aja. Dia akan naik turun, tapi dalam range tertentu. Jadi sekitar ya around 70 sampai 120-an, 120. Dijaga di sana. Ini dia, ya, 90-an, kemudian naik sampai berapa ini? 119, kemudian dia turun lagi di angka 76, ya. Kemudian ini yang menarik, ini ada 3 titik di sini di pukul 3 berapa ini? 3.44, kemudian 3.47 sama 3.50. Berarti sekitar 6 menit karena ini direcord setiap 3 menit. Ini gula darah saya 68. Nah, 68 ini kan sudah masuk ke hipoglikemia ya. Jadi di bawah 70 itu kan hipoglikemia. Kemudian tubuh saya respon lagi nih. Nah, akan diproduksi lagi gula darahnya. Dia naik kembali. Itu alasannya kenapa orang yang berpuasa, ini kan posisi tidur ini kan tidak makan. Kita berpuasa itu sebenarnya
kalau tubuh kita masih normal ya, dia masih bisa meregulasi gula darah kita. Jadi kalau dia turun, dia naikin lagi. Kemudian ini turun lagi ke 70, dia naik lagi. Ya, dijaga di sana. Jadi glukosa darah puasa saya selama tidur ini dijaga kisaran di antara 70 sampai 120-an. 120 ya, 119 tadi. Nah, kemudian di pagi jam 8, ini kan sudah mulai makan. Oh ya, kalau Anda, biasanya kan kalau kita memeriksa laboratorium, periksa lab nih gula darah puasa, itu kan kita puasa 8-12 jam. Nah, asumsi saya makan kemarinnya itu sekitar jam 8, jam 9 ya. Berarti pagi kita, misalnya jam 7 sini, ini sudah bisa jadi patokan nih untuk gula darah puasa kita. Sekitar 88, 103 ya, kurang lebih segini. Ketika makan, ini gula darah kita akan naik. Gula darah saya naik nih. Sampai 162 di jam setengah 10 ya. Nah, pada saat pagi ini saya makan ada nasi, kemudian yang banyak itu adalah makan mangga. Saya makan sampai 1 buah mangga, kemudian ada madu 1 sendok juga gitu. Kan kita mau tes nih. Nah, saya coba makan mangga agak banyak, dia naik nih sampai 162. Kemudian dia turun lagi. Di jam 10:11 dia turun menjadi 95 nih. Kemudian dijaga lagi nih gula darahnya. Dia stabil, kurang lebih di angka, ini update lagi dia. Oke, kita balik ya. Jadi setiap 3 menit diupdate. Jadi barusan update gula darah saya 119, dijaga di situ. Kemudian pada saat siang, siang ini sekitar jam 12-an saya ada makan sesuatu. Saya lupa makan apa tadi. Sebelum makan berat, jadi ada makan nyemil mungkin kayak onigiri gitu ya. Dia naik lagi nih sampai 151. Kemudian turun lagi. Nah, kemudian ini makan lagi nih, dia naik lagi 158. Ya. Jadi pada saat kita makan, gula darah kita akan naik. Nah, ini kelihatan dari sini nih. Kemudian sudah berhenti makan, dia turun kembali ya di jam 4:30 ini. Nah, kemudian dia turun sampai 9 berapa ini? 88 ya. Kemudian saya makan kembali itu di jam 20, di pukul 20 sekitar 20.44 kalau nggak salah, 20.40, 20.45 lah. Nah, kemudian dia mulai naik lagi nih. Nah, sampai 158, kemudian turun. Nah, sekarang 119 ya pada pukul 22.41. So, jadi dengan alat ini kita bisa memantau nih. Ketika kita makan, dia akan naik sampai seberapa. Tergantung lagi makanan apa yang kita makan, kombinasi dari makanan tersebut, dan banyaknya makanan yang kita konsumsi. Nah, untuk itu saya sering katakan, kalau kita sering makan, entah itu cemilan, entah itu makanan utama, gula darah kita akan naik. Ya. Nah, itu tadi adalah hasil record glukosa darah saya selama kurang lebih 23 jam ya. Nah, sekarang saya mau ceritakan experience saya memakai alat ini. Jadi, pada saat diaplikasikan, waktu ditempelkan ke perut, itu ada sedikit ceklik. Jadi, waktu bunyi klik itu, jadi pada saat dia nempel, ada sedikit sensasi seperti tertusuk sedikit. Jadi, tidak begitu sakit ya. Dan itu hanya berlangsung sebentar. Dan kemudian pengalaman saya pribadi ya, ada keluar sedikit darah. Dan itu tidak masalah sebenarnya. Hanya dilap sedikit, udah tidak keluar darah lagi, tidak terus-terusan. Nah, ini pun jarang sekali terjadi. Jadi ini bisa terjadi ketika kena kapiler dan ya darahnya keluar tadi dan tidak banyak juga. Oke, kemudian pengalaman lainnya mungkin awal-awal ya karena masih adaptasi agak kayak apa ya gitu di sini. Tapi ini sudah hari kedua saya gunakan dan ya biasa aja gitu. Dan yang mungkin lebih sering adalah mantau di HP. Sekarang kadar gula darah saya berapa ya gitu. Apalagi kalau habis makan nih. Kemarin kan saya ada cerita habis makan mangga, oh gula darah saya sampai sekian. Habis makan apa, gula darah saya sekian. Lagi olahraga, berapa gula darahnya gitu. Oke, sebagai penutup mungkin ya, siapa sih yang membutuhkan alat seperti ini? Jadi selayaknya alat ukur gula darah konvensional ya. Saran saya adalah mereka-mereka yang sudah terkena penyakit diabetes, ya penderita diabetes. Sebelum ada alat ini, saya pasti mewajibkan mereka untuk coba deh punya alat itu sendiri di rumah untuk memantau. Jadi ketika Anda makan sesuatu, karena tiap orang akan berbeda hasilnya. Jadi misalnya nih, saya makan apel 100 gram, Anda yang makan apel 100 gram, kemudian Anda di sana yang lagi rebahan makan apel 100 gram.
Saya yakin pasti hasilnya akan berbeda-beda setiap orang, apalagi ketika Anda sudah mengalami resistensi insulin, sudah mengalami diabetes. Jadi, ketika sudah mengalami hal tersebut, sudah menderita diabetes, sebaiknya Anda punya alat ukur sendiri di rumah. Ketika gejala-gejala hipoglikemia tadi muncul yang saya sudah sebutkan di awal, segera cek. Nah, kalau Anda yang tidak mau ribet, nah jadi ada satu solusinya dengan alat ini, iCan i3. Anda bisa pasang, ya seperti saya gunakan tadi, Anda bisa memantau dari HP Anda. Jadi misalnya nih, saya mau makan apa ya? Misalnya saya mau makan nasi pecel, atau saya mau makan nasi padang. Kira-kira respon tubuh saya terhadap karbohidrat yang masuk, terhadap makanan yang masuk itu seperti apa? Kemudian pada saat saya melakukan aktivitas, itu kerekam semua glukosa darah kita setiap 3 menit. Kalau mau iseng, coba sekali-sekali Anda berantem sama pacar atau sama pasangan, cek gula darah Anda berapa. Oke, saya cuma bercanda. Jadi, selain itu, alat ini juga Anda bisa gunakan untuk memantau gula darah puasa Anda, kemudian setelah habis makan, ya, 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, bahkan pada saat Anda tidur, ya, itu ke-record semua. Jadi Anda bisa pantau sendiri kadar glukosa darah Anda. Kemudian, ini juga bisa membantu Anda untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter ketika Anda diberikan obat atau insulin. Biasanya ketika Anda melakukan perubahan gaya hidup lebih baik, Anda mengatur pola makan Anda olahraga, otomatis dosis obat akan berkurang. Nah, Anda bisa memberikan data ini lebih lanjut, ya, data yang sudah ke-record ini Anda bisa laporkan ke dokter Anda. Jadi ini akan menjadi satu nilai pertimbangan untuk dokter yang memeriksa Anda atau merawat Anda. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat Anda semua, dan semoga penjelasan saya tentang hipoglikemia ini cukup, ya, bisa Anda mengerti. Dan buat yang mau tahu produknya lebih lanjut, saya kasih di link deskripsi. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat, luar biasa.